Peringatan keras untuk semua lansia, jangan pernah minum air putih di pagi hari sebelum Anda tahu fakta mengejutkan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda merasa tubuh tiba-tiba lemas tak bertenaga, kepala pusing berputar, atau bahkan nyeri sendi yang tak tertahankan setelah hanya minum segelas air putih di pagi hari? Mungkin selama ini Anda berpikir, ini wajar, kan sudah tua. Ini bagian dari penuaan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kebiasaan sederhana Anda minum air setiap pagi justru bisa jadi racun perlahan yang dayam-dayum memperburuk kondisi kesehatan Anda? Ini bukan sekadar mitos atau cerita isapan jempol. Ini adalah fakta ilmiah krusial yang sering diabaikan banyak orang dan bisa mengubah total cara Anda melihat kesehatan. Banyak dari kita, terutama para lansia yang penuh semangat, tanpa sadar melakukan kesalahan fatal yang bisa merusak ginjal secara permanen, mengganggu kinerja jantung, bahkan memicu masalah pernapasan yang serius. Semua ini hanya karena cara minum air putih yang salah di pagi hari. Mari kita dengar kisah inspiratif dari Ibu Nurul, seorang wanita tangguh berusia 78 tahun. Beliau sering sekali merasa lesu, mudah lelah, dan mengira itu hanya bagian dari usia senja yang harus diterima. Setiap pagi, begitu bangun tidur, Ibu Nurul selalu terburu-buru menenggak segelas besar air dingin, berharap tubuhnya segera segar dan berenergi. Namun, bukannya segar, kebiasaan itu justru sering membuatnya kembung, perut terasa tidak nyaman, dan nyeri sendi yang sudah ada malah semakin menjadi-jadi. Apakah Anda juga melakukan kesalahan yang sama seperti Ibu Nurul sebelum beliau tahu rahasianya? Bersiaplah untuk terkejut, karena apa yang akan Anda dengar di channel Tips Lansia ini akan membuka mata Anda lebar, memberikan pencerahan, dan pada akhirnya melindungi kesehatan Mas Anda di usia senja. Halo, Bapak dan Ibu, hebat yang selalu penuh semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat menjalani hari-hari yang indah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru bergabung di channel Tips Lansia, saya ucapkan selamat datang. Di sini, kita akan selalu berbagi informasi penting, praktis, dan mudah dipahami untuk menjaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup. Anda di usia senja, kita semua tentu sudah sangat paham bahwa minum air putih di pagi hari itu sangat penting. Setelah tidur panjang semalaman, tubuh kita mengalami dehidrasi ringan, dan sangat membutuhkan asupan cairan untuk memulai proses metabolisme dengan baik. Air adalah kunci. Air membantu melumasi sendi-sendi kita agar tidak kaku, membawa nutrisi penting ke setiap sel tubuh, dan membantu organ-organ vital kita berfungsi secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum air setelah bangun tidur dapat secara signifikan meningkatkan fokus dan energi kita sepanjang hari. Namun, ada satu rahasia penting yang jarang sekali dibongkar dan dibahas secara detail. Yang jarang dibahas adalah bagaimana cara kita minum air itu sendiri. Tubuh lansia memiliki mekanisme yang berbeda dalam memproses cairan dibandingkan saat kita masih muda. Fungsi ginjal mungkin tidak seefisien dulu, dan sistem pencernaan kita menjadi lebih sensitif. Oleh karena itu, jika kita tidak memahami cara yang benar, niat baik kita untuk hidup sehat justru bisa berbalik menjadi bumerang berbahaya yang merugikan. Jadi, jangan sampai kesalahan sepele yang tidak Anda sadari ini justru membahayakan kesehatan Anda di usia senja yang seharusnya dinikmati dengan penuh kebahagiaan. Sebelum kita bedah tuntas semua rahasia ini, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten yang relevan dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru yang kami bagikan setiap minggunya. Tekan juga tombol loncengnya ya, biar Anda langsung dapat notifikasi setiap ada video baru yang tayang. Mari kita bahas secara mendalam 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia saat minum air putih di pagi hari dan cara menghindarinya. Siap-siap untuk mendapatkan pencerahan yang akan mengubah kebiasaan minum Anda selamanya. Kesalahan fatal pertama, minum terlalu banyak air sekaligus menenggak cepat. Banyak dari kita memiliki kebiasaan langsung menenggak segelas besar air. Begitu bangun tidur,
berharap tubuh segera terhidrasi dan segar. Niatnya memang baik, tapi bagi lansia, kebiasaan ini justru bisa menjadi beban berat yang sangat berisiko bagi ginjal Anda. Mengapa? Karena ginjal yang seiring bertambahnya usia mungkin tidak seefisien dulu, akan kesulitan memproses volume air yang besar secara mendadak. Bayangkan seperti mesin yang sudah tua, jika dipaksa bekerja terlalu keras secara instan, bisa rusak. Apa bahayanya? Ketika Anda minum terlalu banyak air dalam waktu singkat, terutama saat tubuh belum sepenuhnya bangun atau siap, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida sangat penting untuk fungsi saraf, otot, dan keseimbangan cairan tubuh. Salah satu kondisi paling berbahaya yang bisa terjadi adalah hiponatremia, yaitu kadar natrium dalam darah yang terlalu rendah. Natrium sangat vital untuk fungsi saraf dan otot yang sehat. Kadar natrium yang rendah dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, sakit kepala hebat, kebingungan, kejang-kejang. Bahkan dalam kasus yang parah, bisa berujung pada koma yang mengancam jiwa. Bagaimana solusinya? Maka dari itu, sangat penting untuk mengubah kebiasaan ini secara bertahap. Alih-alih menenggak 1 gelas besar air sekaligus, cobalah minum air secara perlahan dan bertahap. Mulailah dengan beberapa teguk kecil. Beri jeda sebentar sekitar 30 detik hingga 1 menit. Lalu lanjutkan lagi beberapa teguk. Lakukan ini secara berulang hingga Anda menghabiskan 1 gelas. Cara ini memberi waktu yang cukup bagi tubuh Anda, khususnya ginjal, untuk memproses air dengan lebih efisien tanpa merasa terbebani. Ingatlah, tujuan kita adalah menghidrasi tubuh secara optimal, bukan membanjirinya. Proses minum yang perlahan akan memastikan penyerapan air yang maksimal dan mencegah risiko ketidakseimbangan elektrolit yang dapat membahayakan kesehatan Anda. Memberi jeda juga memungkinkan tubuh untuk mengirimkan sinyal rasa haus yang lebih akurat, sehingga Anda tahu kapan harus berhenti atau melanjutkan minum. Penting juga untuk diingat, setiap individu itu berbeda. Ada yang mungkin bisa mentolerir sedikit lebih banyak air, ada juga yang harus lebih berhati-hati. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, terutama masalah ginjal atau jantung, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mengetahui takaran air yang paling tepat dan aman bagi Anda. Mengedukasi diri sendiri tentang cara minum air yang benar adalah langkah kecil, namun sangat signifikan untuk menjaga kesehatan jangka panjang Anda, terutama di usia senja. Ini bukan hanya tentang berapa banyak air yang Anda minum, tetapi bagaimana Anda meminumnya yang jauh lebih penting. Kesalahan fatal kedua, minum air terlalu dingin. Kesalahan fatal kedua adalah minum air yang terlalu dingin, terutama di pagi hari. Mungkin Anda merasa ingin langsung segar dan terbangun setelah bangun tidur dengan menenggak air es. Namun, kebiasaan ini bisa menimbulkan efek yang sangat tidak menyenangkan dan bahkan berbahaya bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Air dingin memiliki kemampuan untuk mengejutkan sistem tubuh yang masih dalam kondisi rileks dan tenang. Setelah semalaman beristirahat, apa bahayanya? Ketika air dingin masuk ke dalam tubuh, pembuluh darah di sistem pencernaan, seperti lambung dan usus, dapat mengalami penyempitan mendadak vasokonstriksi. Penyempitan pembuluh darah ini dapat secara signifikan menghambat aliran darah ke organ-organ pencernaan, yang pada gilirannya dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi penting dari makanan yang Anda konsumsi. Akibatnya, ini bisa menyebabkan rasa kembung, begah, atau bahkan kram perut yang menyakitkan. Selain itu, bagi lansia yang mungkin sudah memiliki masalah sendi, seperti radang, sendi artritis, atau rematik, air dingin dapat memperburuk nyeri dan kekakuan sendi. Perubahan suhu yang drastis ini bisa memicu kontraksi otot dan ketegangan pada sendi, membuat Anda merasa lebih tidak nyaman dan sulit bergerak. Dalam beberapa kasus, air dingin juga dapat memicu batuk-batuk atau masalah pernapasan ringan pada individu yang memiliki sensitivitas tertentu pada saluran pernapasan. Bagaimana solusinya? Solusinya sangat sederhana dan mudah diterapkan. Pilih air hangat atau air bersuhu ruangan. Air hangat akan lebih mudah diterima oleh tubuh Anda, membantu melancarkan peredaran darah dan merangsang aktivitas enzim pencernaan agar bekerja lebih optimal. Ini akan membantu tubuh mencerna dan menyerap air dengan lebih efisien, sekaligus memberikan rasa nyaman dan hangat dari dalam yang menenangkan. Mengganti air dingin dengan air hangat di pagi hari adalah perubahan kecil yang dapat memberikan dampak besar
pada kenyamanan pencernaan dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini adalah cara yang lembut dan penuh perhatian untuk membangunkan sistem tubuh Anda dan mempersiapkannya untuk aktivitas sepanjang hari tanpa kejutan yang tidak perlu. Jadi, mulailah kebiasaan baik ini. Biasakan minum air hangat atau air suhu ruangan di pagi hari. Tubuh Anda akan berterima kasih atas perhatian ini. Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan pada pencernaan dan tingkat kenyamanan secara keseluruhan. Kesalahan fatal ketiga. Minum air sambil berbaring. Kesalahan fatal ketiga yang sering tidak disadari adalah minum air sambil berbaring. Mungkin terasa sangat nyaman dan praktis untuk langsung minum air begitu Anda terbangun, tanpa perlu beranjak dari tempat tidur. Namun, posisi ini sangat tidak dianjurkan, terutama bagi lansia, dan bisa berakibat fatal dan mengancam jiwa. Apa bahayanya? Ketika Anda minum sambil berbaring, gravitasi tidak bekerja sebagaimana mestinya untuk membantu air mengalir lancar ke kerongkongan dan lambung. Ini secara drastis meningkatkan risiko air masuk ke saluran pernapasan atau yang sering disebut salah saluran aspirasi. Saluran pernapasan kita memiliki katup pelindung yang disebut epiglotis, yang seharusnya menutup saat kita menelan. Namun, pada lansia, refleks menelan mungkin sudah melemah atau tidak secepat dulu, sehingga katup ini tidak menutup sempurna. Jika air masuk ke saluran pernapasan, ini bisa menyebabkan tersedak hebat yang sangat mengganggu, batuk-batuk yang tidak terkontrol, atau bahkan kondisi serius yang disebut aspirasi pneumonia. Aspirasi pneumonia adalah kondisi di mana cairan atau makanan masuk ke paru-paru, menyebabkan infeksi dan peradangan yang parah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia, karena sistem kekebalan tubuh yang mungkin sudah melemah, membuat pemulihan menjadi lebih sulit dan berisiko komplikasi. Bagaimana solusinya? Oleh karena itu, selalu disarankan untuk duduk tegak saat minum air. Posisi duduk membantu air mengalir secara alami dan aman melalui kerongkongan langsung ke lambung. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengontrol laju minum dengan lebih baik, mengurangi risiko tersedak secara signifikan. Bahkan jika Anda merasa sangat lelah atau tidak sanggup bangun dari tempat tidur, usahakan untuk setidaknya mengubah posisi tubuh menjadi setengah duduk atau bersandar pada bantal agar posisi kepala Anda lebih tinggi daripada perut. Keamanan harus menjadi prioritas utama Anda dalam setiap aktivitas, termasuk minum air. Membiasakan diri untuk selalu duduk saat minum. Tidak hanya di pagi hari, tetapi setiap kali Anda ingin minum, adalah kebiasaan baik yang akan melindungi Anda dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Ini adalah langkah pencegahan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dari komplikasi serius. Jadi, mulai sekarang, pastikan Anda selalu dalam posisi duduk yang tegak setiap kali ingin minum air, terutama setelah bangun tidur. Kesehatan jauh lebih berharga daripada sedikit kenyamanan sesaat. Kesalahan fatal keempat, minum air terlalu cepat tanpa jeda. Kesalahan fatal keempat adalah minum air terlalu cepat tanpa jeda atau menyeruputnya secara perlahan. Ini seringkali terjadi karena kita merasa sangat haus di pagi hari dan ingin segera memuaskan dahaga. Namun, kebiasaan ini mirip dengan kesalahan fatal pertama, minum terlalu banyak air sekaligus, hanya saja fokusnya pada kecepatan. Apa bahayanya? Ketika Anda menenggak air dengan cepat, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk menyerap air dengan optimal. Ginjal dipaksa untuk bekerja keras dan cepat untuk menyaring volume air yang masuk secara mendadak. Hal ini dapat menimbulkan tekanan berlebih pada organ tersebut, yang dalam jangka panjang bisa berdampak negatif pada fungsinya, terutama bagi ginjal lansia yang kapasitasnya mungkin sudah berkurang. Selain itu, minum air terlalu cepat juga dapat memengaruhi detak jantung dan sistem sirkulasi. Peningkatan volume cairan yang tiba-tiba dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah dan detak jantung, yang mungkin tidak ideal bagi lansia yang memiliki riwayat masalah jantung atau tekanan darah tinggi. Sistem pencernaan juga bisa kaget dan bereaksi dengan rasa tidak nyaman, seperti kembung atau mual. Minum cepat juga membuat Anda menelan banyak udara, yang bisa menyebabkan perut kembung dan sering bersendawa. Bagaimana solusinya? Sebaliknya, menyeruput air secara perlahan dan memberi jeda di antara tegukan adalah cara terbaik untuk memastikan tubuh dapat menyerap air dengan efisien. Proses ini memungkinkan air untuk didistribusikan secara bertahap ke seluruh sel dan organ tubuh tanpa membanjiri sistem. Ini juga membantu Anda mendengarkan sinyal tubuh dan berhenti
Ketika Anda sudah merasa cukup terhidrasi, membiasakan diri untuk minum. Secara perlahan juga dapat membantu mengurangi konsumsi udara berlebih yang sering terjadi saat menenggak air dengan cepat, sehingga mengurangi risiko kembung dan sendawa yang tidak nyaman. Ini adalah kebiasaan yang tidak hanya baik untuk hidrasi, tetapi juga untuk kenyamanan pencernaan Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak di pagi hari untuk menikmati air Anda. Seruput perlahan, rasakan sensasinya, dan berikan tubuh Anda kesempatan untuk beradaptasi. Ingat, kualitas penyerapan lebih penting daripada kuantitas atau kecepatan dalam hal ini. Dengan sedikit kesabaran dan kesadaran, Anda dapat mengubah kebiasaan minum air di pagi hari menjadi praktik yang benar-benar bermanfaat dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Kesalahan fatal kelima, tidak memperhatikan suhu air terlalu dingin atau terlalu panas. Meskipun kita sudah membahas air dingin secara spesifik di poin kedua, penting untuk juga menyoroti bahaya air yang terlalu panas yang sama-sama dapat merugikan tubuh, terutama bagi lansia. Jadi, kesalahan fatal kelima adalah tidak memperhatikan suhu air yang diminum secara keseluruhan, baik itu terlalu dingin maupun terlalu panas. Apa bahayanya? Air yang terlalu dingin, seperti yang sudah kita bahas, dapat mengejutkan sistem tubuh, menyempitkan pembuluh darah di saluran pencernaan, dan berpotensi memperburuk masalah sendi. Ini juga bisa memicu sensasi kaget yang tidak nyaman pada tenggorokan atau perut, dan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi organ internal. Di sisi lain, minum air yang terlalu panas juga memiliki risikonya sendiri. Cairan dengan suhu yang sangat tinggi dapat merusak lapisan mukosa yang sensitif pada kerongkongan esofagus dan lambung. Kerusakan ini, jika terjadi secara berulang dan terus-menerus, dapat menyebabkan peradangan kronis, iritasi, atau bahkan meningkatkan risiko masalah pencernaan jangka panjang yang lebih serius. Bagi lansia yang mungkin memiliki lapisan mukosa lebih tipis atau lebih sensitif, risiko kerusakan ini bisa lebih tinggi. Sensasi terbakar atau tidak nyaman di tenggorokan dan perut setelah minum air yang terlalu panas adalah tanda jelas bahwa suhu air tidak ideal untuk tubuh Anda. Bagaimana solusinya? Suhu air yang paling ideal untuk diminum, terutama di pagi hari, adalah air bersuhu ruangan atau air hangat, suam-suam kuku. Suhu ini paling sesuai dengan suhu internal tubuh kita, sehingga tidak menimbulkan kejutan atau tekanan yang tidak perlu pada sistem pencernaan. Air hangat juga dapat membantu melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot-otot yang tegang, dan merangsang pergerakan usus, yang sangat baik untuk memulai hari dengan lancar. Memastikan suhu air yang tepat adalah langkah sederhana, namun krusial dalam praktik hidrasi yang sehat. Ini menunjukkan bahwa detail kecil pun sangat berarti dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama saat kita memasuki usia senja. Jadi, biasakan untuk selalu mengecek suhu air sebelum meminumnya. Air yang terasa nyaman di tenggorokan dan perut adalah air yang terbaik untuk Anda. Setelah memahami kelima kesalahan fatal ini secara mendalam, kini saatnya kita bicara tentang solusi dan saran praktis yang bisa Anda terapkan segera dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tujuan kita bukan hanya menghindari yang buruk, tetapi juga melakukan yang terbaik dan teroptimal untuk kesehatan Anda. Selain cara minum yang benar, takaran air yang tepat juga sangat penting. Umumnya, lansia disarankan untuk minum sekitar 6-8 gills air sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari. Namun, jumlah ini bisa bervariasi, tergantung pada tingkat aktivitas fisik Anda, kondisi kesehatan spesifik yang Anda miliki, dan iklim tempat tinggal Anda. Penting untuk selalu mendengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa haus, minumlah. Jika urin Anda berwarna gelap, itu adalah tanda jelas bahwa Anda perlu minum lebih banyak air. Selain air putih, hidrasi juga bisa didapat dari makanan yang kita konsumsi. Buah-buahan dan sayuran dengan kandungan air tinggi, seperti semangka, mentimun, jeruk, atau tomat, bisa menjadi tambahan hidrasi yang sangat baik dan menyegarkan. Jangan lupakan juga sup hangat yang menyehatkan atau teh herbal tanpa gula yang bisa menjadi alternatif yang menyehatkan dan nyaman di pagi hari. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mari kita rangkum kembali pelajaran penting hari ini agar mudah diingat. Jangan minum air putih di pagi hari sebelum Anda tahu 5 kesalahan fatal ini. Hindari minum terlalu banyak air sekaligus. Seruputlah air perlahan dan bertahap. Jangan minum air terlalu dingin. Pilih air hangat atau air bersuhu ruangan yang nyaman. Selalu duduk tegak saat minum.
Jangan berbaring. Ini untuk mencegah tersedak dan aspirasi pneumonia. Minum air perlahan tanpa jeda. Beri waktu tubuh untuk menyerapnya secara optimal. Perhatikan suhu air. Jangan terlalu dingin atau terlalu panas. Pilih yang nyaman untuk tubuh. Dengan menghindari kesalehan-kesalehan sederhana ini, Anda tidak hanya mencegah masalah kesehatan yang tidak diinginkan dan berpotensi serius, tetapi juga memaksimalkan manfaat hidrasi bagi tubuh Anda. Ini adalah investasi kecil yang akan memberikan dampak besar pada tingkat energi Anda, kelancaran pencernaan, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan di usia senja yang penuh berkah ini. Ingatlah kembali kisah inspiratif Ibu Nurul yang berhasil merasakan perubahan positif yang luar biasa hanya dengan mengubah kebiasaan minum airnya. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil besar bagi kesehatan Anda. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasa pernah melakukan salah satu dari kesalahan fatal ini? Jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan yang lebih sehat dan lebih baik. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk ini dan mulai menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas. Ingat, kesehatan di usia senja adalah aset paling berharga yang harus kita jaga. Yuk, ajak juga teman-teman lansia Anda, saudara, atau tetangga yang Anda sayangi untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini agar semakin banyak lansia yang hidup lebih sehat, lebih berkualitas, dan penuh kebahagiaan. Karena kesehatan adalah hak setiap orang, dan berbagi ilmu adalah cara kita peduli. Jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia dari Tips Lansia.